ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita pergunakan hari Jumat yang mulia ini untuk saling mengingatkan tentang sebuah perkara yang pasti akan datang dan ditakuti oleh banyak manusia. Itulah perkara kematian. Dan pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saat kematian tiba, semua yang kita banggakan akan tertinggal. Harta kita tertinggal, usaha kita tertinggal, jabatan kita akan tertinggal, nama besar akan tertinggal, istri dan anak-anak kita akan tertinggal. Keluarga kita hanya bisa mengantarkan kita sampai dengan kuburan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kehidupan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia telah persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Hari esok itu bukan sekedar besok pagi. Hari esok itu adalah hari ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat. Hari ketika tidak ada yang bisa disembunyikan. Hari ketika semua amalan akan dibuka. Hari ketika manusia melihat sendiri apa yang dahulu dia sudah kerjakan. Di dunia ini banyak orang yang sudah merasa aman, saudara-saudaraku sekalian. Aman karena dia masih sehat. Aman karena dia masih muda. Aman karena dia masih kaya. Aman karena dosanya belum diketahui oleh manusia. Padahal rasa aman yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa tetapi tidak gelisah. Dia meninggalkan salat tetapi biasa saja. Dia mengambil hak orang lain tapi merasa biasa-biasa saja. Dia bermaksiat saat sendiri tetapi tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang perlu ditakuti, karena hati yang sudah tidak takut pada Allah adalah hati yang sedang sakit. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kita semua untuk merenungi sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Jika dia takut kepadaku di dunia, aku akan memberinya rasa aman pada hari kiamat. Dan jika ia merasa aman dariku di dunia,
Aku akan membuatnya takut kelak di akhirat. Saudaraku-saudara sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala seakan mengatakan kepada kita, pilihlah rasa takutmu sekarang. Takut kepada Allah di dunia, Allah akan berikan keamanan di akhirat. Atau dia merasa aman dari Allah di dunia, hidup semaunya, menunda taubat, meremehkan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan buat kita takut kelak di akhirat. Wali'udzubillah. Maka orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang beriman adalah orang yang ketika dia berdosa hatinya takut, ketika dia lalai dia kembali, ketika dia terjatuh dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sendiri dia tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin." Sesungguhnya dahulu ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami adalah orang-orang yang penuh dengan rasa takut. Maksudnya apa? Dahulu ketika mereka hidup bersama dengan keluarga mereka, di tengah keluarga mereka, mereka tidak hidup dengan lalai. Mereka punya rumah, punya keluarga, punya anak, punya kesibukan di dunia, tetapi hati mereka tidak tenggelam dalam rasa aman yang palsu. Mereka tetap takut pada Allah Subhanahu wa taala, tetap takut kepada hisab, tetap takut kepada azab, takut kalau mereka terseret ke jalan yang salah. Rasa takut inilah yang ketika dimiliki oleh seorang mukmin, saudara-saudaraku sekalian, sesuai dengan janji Allah, dia akan diberikan keamanan kelak di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyambung ayatnya dengan berfirman, "Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka yang sangat panas. Inilah keluarga yang selamat, saudara-saudaraku sekalian. Keluarga yang bukan hanya memikirkan rumah, bukan hanya memikirkan kendaraan saja, memikirkan sekolah saja, memikirkan bisnisnya saja dan masa depan dunia anak-anaknya, tetapi dia juga memikirkan apakah keluargaku nanti ini selamat dari api neraka atau tidak. Maka seorang ayah yang baik bukan hanya ayah yang memberikan nafkah, dia juga ayah yang menuntun keluarganya kepada Allah. Seorang ibu yang baik bukan hanya ibu yang hanya mengurus rumah tangga, dia juga ibu yang menanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala di hati anak-anaknya. Dan anak yang baik bukan hanya anak yang membanggakan orang tuanya di dunia saja, dia juga anak yang menjadi sebab orang tuanya bahagia kelak di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, agar rasa takut itu selalu berada dalam kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, ya'nil maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Mengingat mati bukan untuk membuat kita lemah, justru mengingat mati akan membuat hidup kita lebih waras lagi. Orang yang ingat mati tidak mudah sombong. Orang yang ingat mati tidak ringan dia berbuat zalim. Orang yang ingat mati tidak terus-menerus menunda taubat. Orang yang mengingat mati, dia tahu bahwa dunia ini terlalu murah untuk ditukar dengan akhirat. Maka cobalah kita renungkan, saudara-saudaraku sekalian, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, apa yang paling kita sesali? Dosa apa yang belum kita tinggalkan? Salat mana yang masih kita remehkan? Hak siapa yang belum bisa kita kembalikan? Amanah mana yang belum kita tunaikan? Keluarga mana yang belum kita bimbing menuju Allah Subhanahu wa taala? Janganlah tunggu sakit baru ingin taat, jangan tunggu tua baru ingin bertobat, jangan tunggu kain kafan baru sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nafas. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Maka pulanglah kepada Allah sebelum kita benar-benar dipulangkan kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Namun Allah juga sangat keras siksanya. Allah berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Seorang mukmin hidup di antara dua sayap, takut dan harap.
Dia takut kepada dosa-dosanya, tapi dia tetap berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia malu kepada kekurangannya, tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya mengingat ampunan Allah sampai dia berani bermaksiat. Jangan hanya mengingat dosa sampai dia sampai dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah dengan takut yang membuat kita kembali kepadanya, takut yang membuat kita menjaga salat, takut yang membuat kita meninggalkan yang haram, takut yang membuat kita menjaga amanah, takut yang membuat kita memperbaiki lisan, takut yang membuat kita meminta maaf, takut yang membuat kita membersihkan harta-harta kita. Jagalah rasa takut tersebut saudara-saudara sekalian, karena siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya keamanan kelak di akhirat insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman khafaka fid dunya wa amantahu yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang takut padamu di dunia, lalu Engkau beri keamanan pada hari kiamat. Allahumma rzuqna khasyatak fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, karuniakanlah kami kepada kami rasa takut kepadamu, baik ketika sendiri maupun ketika terlihat oleh manusia. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu akhir kehidupan yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Allahumma ghafir dhunubana wastur ayubana wa aslih qulubana wa tsabbitna ala dinika hatta nalqah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutuplah aib-aib kami, perbaikilah hati-hati kami, dan teguhkanlah kami di atas agama-Mu sampai kami bertemu dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.